Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya, teman-teman Aglo Lovers? Bagaimana kondisi puasanya? Masih tetap kuat dan semangat ya. Nah, jumpa lagi di channel Secret Garden Umi. Kali ini kita akan ceki-ceki tanian yang baby-baby ya. Apa yang harus kita lakukan dengan baby-baby aglonema ini? Yuk tonton sampai selesai. Tapi sebelumnya yang baru gabung yuk subscribe dulu channel ini, like, komennya, dan share jika bermanfaat ya. Dan kepoin tuh ya, di video-video sebelumnya kita ada melakukan giveaway ya. Boleh diikuti buat yang suka dengan giveaway dan hadiah tanian dari Umi. Yuk. Pertama yang kita kerjakan ini dia baby bala-bala. Ayo tahu nggak ini baby apa? Ini baby kesayangan ya. Ini tuh bonggol bawahnya dan pasar moon yang selalu aku pamerin, yang sekarang lagi beranak 3 loh teman-teman. Terahnya aslinya tuh indukannya tuh dari terah warna pinkish banget ya. Pada udah tahu kan, yang udah ngefollow akun Instagram aku ya, sering aku pamerin. Dan ini bonggol bawahnya pas aku pertama riset dulu ya, dan sekarang sudah tumbuh seperti ini ya. Kita cuci. Nah, ini hasil cuci yang udah dicuci ya, udah bersih, kelihatan akar bawaannya ya, ada yang lonyot, ada yang bagus. Nah, sebenarnya nggak terlalu berfungsi ya akar bawaannya. Cuma waktu itu ini aku bawakan daun pancing ya, tapi udah gugur. Nah, ini terahnya ya, belum terlalu keluar pinkisnya, tapi bakat-bakat pinkisnya itu udah ada ya. Ini tuh banyak caling-calingnya loh. Nah, sekarang kita persiapkan dulu deh rendam-rendamnya ya, karena kemarin ada yang komen loh, katanya aku nggak merendam gitu hasil potongan dan hasil bongkar-bongkar aglo, padahal aku nggak tahu di bagian mana gitu ya, Umi nggak rendam-rendam ya, padahal kita selalu rendam dengan larutan verliquid. Nah, tadi udah aku masukin ya dan pasar moonnya. Nah, ini adalah aglonema tuh, bonggolan juga, potong-potong satu ruas. Nah, cuci dulu. Dan ini adalah aglonema rheanita kayaknya ya. Nah, ini sebelum kita riset-riset kita cuci-cuci dulu lah. Ya, ini juga bonggolan ya, rheanita surya, aka surya. Sebenarnya rheanita atau surya gitu ya, bukan rheanita surya ya. Salah kita selama ini. Dan ini kresna. Ini juga dari potongan bonggol. Kemarin tuh ada satu pohon ya, kresna aku potong-potong. Nah, ini perwakilan saja. Dan ini adalah rinjani ya, baby-baby bala-bala rinjani juga. Ini dari potongan bonggol juga ya. Rata-rata sih ini yang aku selalu periksa itu dari potongan bonggol. Kalau anakan samping biasanya nggak aku periksa ya. Cuma potongan bonggol ini cara aku untuk mengantisipasi mereka ya dari lonyot-lonyot. Ini tuh paling rawan loh teman-teman. Ini tuh kondisi paling rawan. Ini apa nih? Green Javana tuh. Ada lonyot lagi tuh daunnya ya. Nah, teman-teman ya, kalau sepengalaman aku ya, aku nggak tahu pengalaman di luar sana seperti apa ya, bukan karena expert juga. Ini Green Javana daunnya sedikit tapi akarnya banyak. Nah, tuh kan perlu kita ceki-ceki kondisinya teman-teman ya, Green Javana ini ya. Dan lanjut adalah ini dia ruby super pink juga, kita lihat ini potongan bonggol juga ini teman-teman. Jadi ya, untuk baby bala-bala yang masih cimit-cimit seperti ini yang aku periksa itu biasanya yang bonggolan ya. Kalau anakan samping ya yang benar-benar udah kita panen dan tidak ada masalah sakit, biasanya nggak aku bongkar-bongkar teman-teman. Apakah mereka ini stres? Justru tidak teman-teman ya. Aku bongkar-bongkar seperti ini karena aku khawatir gitu ada terjadi sesuatu sama mereka. Dan ini hugas ya, hugas merah potongan bonggol kayaknya ini ya. Nah, iya benar ini. Nah, tuh ya. Ini kita cuci-cuci dulu ya. Nah, jadi teman-teman ya, untuk bonggol-bonggol yang kita tanam itu kan kita nggak tahu ya, namanya juga potongan bonggol, kerusakan jaringannya banyak, terus dia sudah
nggak utuh gitu ya, hasil mutilasi. Jadi perlu kalau aku ya pribadi ya, boleh diikutin, boleh enggak. Kalau aku perlu secara berkala untuk ceki-ceki mereka, karena untuk mengantisipasi aja teman-teman, kalau misalnya ada masalah, ada penyelamatan seperti itu ya. Nah, ini tuh cara aku ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau cara ini ya udah nggak apa-apa ya. Atau misalnya takut stres atau apa nggak apa-apa. Kalau aku sih nggak masalah ya. Nah, ini juga potongan bonggol tuh bonggolnya ya. Tuh rata-rata potongan bonggol ya atau anakan-anakan yang bermasalah ya. Tuh udah mulai ini akar bawaannya dan akar barunya sudah muncul. Dan ini widuri oren, potongan bonggol ya. Jadi teman-teman ya, sebelum aku adopsi yang kemarin pernah aku bikin konten yang itu adopsi dari seller importir yang baru yang lonyot itu. Sebelumnya tuh aku juga udah banyak beli imporan juga. Dan ini salah satunya yang udah aku cacah-cacah ya. Widuri orennya ya. Sekarang mah widuri oren udah murah banget. Dulu awal-awal keluar kan karena viral lumayan juga harganya ya. Sekarang mah udah murah banget. Nah, ini esmeralda tuh lihat. Udah menguning tuh daunnya. Nah, kalau ini sih enggak bonggolan ya, cuma ini tuh pucukan ya, anakan samping pucukan yang mati pucuk. Nah, tuh gimana sih? Nah, akarnya masih banyak tuh akarnya. Cuma nih kayaknya dia ada sesuatu masalah sehingga dia menguning seperti ini ya. Nah, kita cuci-cuci dulu nanti kita ini ya, riset-riset ya. Selanjutnya adalah ini dia. Nah, ini tahu nggak nih ID-nya Pak? Ini tuh tembaga Greg ya. Itu item koleksian dan ini masalahnya waktu itu dia tuh cimit-cimit tapi udah 5 daun. Terus aku pisah bonggol and ternyata setelah pisah bonggol malah ini malah apa dia malah seperti stres ya, berguguran daunnya. Kita cek dulu kenapa dia berguguran daunnya ya. Nah tuh berguguran daunnya sampai kering, tuh akarnya juga lumayan kering ya teman-teman. Kita nggak tahu kenapa di akarnya kering ini seperti ini, kayaknya medianya deh kurang basah atau kurang disiram ya. Kita cuci-cuci dulu ya. Nih tuh banyak akar yang tidak aktif ya. Ini medianya jangan dibuang ya. Ini bakalan aku jadikan media untuk tanaman lain. Nah, ini ya kita riset akar-akarnya. Ini tuh banyak banget akar yang tidak bermanfaat ya, yang sudah tua dan tidak aktif lagi. Jadi makanya dia tuh kayak gini, seperti dorman gitu loh teman-teman. Kadang-kadang dorman itu terjadi karena akar-akar yang untuk mencari makanan itu nggak aktif. Nah, ini sisain aja satu akar ya. Nah, itu aku rendam di larutan verliquid ya. Berikutnya ini widuri oren tadi ya. Ini secara akar-akarnya yang aku bawain dari bonggolnya tuh udah pada nggak aktif juga ya. Jadi akarnya kita pruning ya, dan setelah bersih lalu kita rendam dengan larutan verliquid. Selanjutnya adalah ini pink sunset, tadi belum kelihatan ya. Sama ya kondisinya tuh, akar-akar coklat yang tidak aktif tuh banyak banget. Ini membuat akar-akar baru tuh susah tumbuh gitu loh teman-teman. Jadi harus kita pruning ya. Selanjutnya tadi esmeralda yang tadi ya. Nah, ini tuh bakalan aku buang ya apanya ini daun yang sudah kuning ini, karena rentan dengan kedatangan hama-hama penyakit ya. Biasanya sih si kutu-kutu suka banget sama yang kuning-kuning ini. Dan ini kita rendam lagi di larutan verliquid. Nah, tuh ya teman-teman. Selanjutnya adalah ini apa nih? Nah, ini juga nih. Ini aku bingung nih kenapa nih ya. Ternyata banyak juga akar yang tidak aktif tuh. Dan akarnya lonyot juga. Kita buang saja ya. Dan kita rendam di larutan verliquid. Ini juga ya. Bonggol tua yang bawa akar lamanya kita pruning aja. Akar-akar lamanya nggak bermanfaat banget ya. Nah tuh baru kita rendam di larutan verliquid. Nah, ini tahu nggak nih bonggol apa? Ini adalah bonggol tua ya, yang udah bercabang-cabang, yang dahulu kala kita riset ya, pink sunset yang indukannya ya.
bonggol bawahnya. Nah tuh buktinya ya teman-teman, bahwa untuk menumbuhkan tunas itu nggak butuh akar. Ini kemarin aku sisakan akar-akarnya, nah nggak ada apa-apa fungsinya. Tuh mending dibotakin aja tuh. Jarum-jarumnya udah berdatangan tuh. Nah tuh ya, udah tumbuh. Jadi nih daripada menimbulkan penyakit, kita botakin aja ya. Nah teman-teman ya, seperti yang aku bilang sebelumnya ya, mana sih yang dibotakin, mana yang dibawain akar ya, biar teman-teman itu pada nggak salah paham ya. Yang biasanya kalau aku pribadi yang bawa akar itu yang ada daun pancingnya teman-teman, walaupun itu bonggol bawah, walaupun apa yang bawa akar, kalau ada daun pancing ada aja biasanya aku bawain akar. Nah kalau misalnya cuma bonggol tok ya, tidak ada daun pancing ya, nggak ada fungsinya dibawain akar teman-teman. Ini contohnya juga, ini bonggol tok ini. Nah tuh akar-akar yang tadinya aku sisain nggak potong habis tuh nggak ada fungsinya. Nah tuh ya, jadi nggak ada fungsinya. Ini bagian dari eksperimen aku sendiri loh teman-teman ya, pengalaman sendiri ya. Kalau misalnya memang dia bonggol tok tanpa ada daun pancing, nggak ada fungsinya akar. Nah tuh akar mandirinya cepat kan, padahal 2 daun udah tumbuh akar mandirinya, karena kita potongin akar-akar bawaan dari bonggolnya teman-teman. Jadi dia memicu pertumbuhan akar mandirinya lebih cepat ya. Tapi ingat ya, jangan dulu pisah bonggol kalau masih 2 daun, 3 daun seperti itu, apalagi cimit-cimit ya. Biarin aja bonggolnya ya. Nah ini juga lihat tuh ya, akar-akar yang tidak bagus ya, akar-akar zombie ya istilahnya ya. Nah tuh banyak banget. Nah ini ada tunas lagi teman-teman, ada anakan, padahal masih baby. Parah banget kan? Nah tuh, ini kayaknya stres deh, nggak jelas ini. Ini masih 2 daun plus loh, udah muncul baby-babynya. Aneh banget kan? Ya sudahlah, yang penting kita bermaksimal. Nggak ngerti aku ini Green Javana, kenapa sih masih kecil udah ada pecah tunas. Selanjutnya ini dia ya, Denpasar Moon. Nah ini benar-benar mau aku bersihin ya. Aku bersihin dari akar-akar coklat, lonyot dan tidak aktifnya ya teman-teman. Jangan ada yang nanya ya, dijual enggak? Ini belum, masih kayak gini udah dijual. Nah, rawan teman-teman ya. Aku berani jual baby-baby ini hanya sekitaran Riau ya, dan tetangga-tetangga, atau paling jauh sih Jabodetabek, oke lah ya. Nah ini tuh dari bonggol bawah, awalnya tuh pakai daun pancing teman-teman. Nah ini contoh yang pakai daun pancing, makanya aku bawain akar. Nah dan akarnya putih-putih ya, tapi daun pancingnya itu gugur karena ditumbuhin tunas tuh. Nah tuh, cuma ini bakalan aku pruning lagi, buang lagi akar-akar yang tidak efektif teman-teman ya. Nah ini insya Allah sehat ya. Kita rendam lagi di larutan verliquid. Berikutnya ini adalah Ruby Super Pink. Nah ini juga dari bonggolan ya. Dan kenapa, lihat tuh contohnya, ini bonggolan yang aku mau ngecek ini bonggolnya sehat apa sakit. Ini tuh daun barunya kayaknya tuh cakep banget ya, udah kelihatan pinkisnya. Ruby Super Pink ya. Nah tuh ini dia, ini kemungkinan ini Paulina, tapi aku nggak tahu. Soalnya aku pernah cacah Paulina aku dan aku nggak tahu kemana mereka. Jadi nah ini Kresna, ini juga mau aku botakin langsung ya. Tuh aku botakin, bener-bener aku botakin. Jadi yang sisa tuh akar mandirinya. Nah contohnya ini teman-teman ya, walaupun bonggolan tuh ya, udah tumbuh akar mandirinya walaupun sebiji ya. Nah ini dia semuanya ya teman-teman yang sudah kita riset. Kita rendam selama 30 menit tadi ya, udah kita rendam. Sekarang kita tanam deh satu persatu. Ingat, menanamnya itu kita sesuaikan potnya, jangan kegedean ya, biar kita mudah merawatnya. Jadi misalnya ini ya yang tidak ada akar ya, ini di pot 8 aja udah cukup ya. Nah sesuai akar ya teman-teman, yang baru mengenal aglo ya. Kalau yang udah expert mang udah tau lah ya. Tapi buat teman-teman bapak ibu yang baru mengenal aglo, pot itu bukan ukuran pohonnya, bukan ukuran daunnya ya, tapi ukuran
akarnya ya, jangan sampai terlalu sempit dan jangan sampai juga terlalu gede ya. Nah, tuh. Ini aku pakai metan baru ya, biar fresh. Apakah mereka stres? Enggak, teman-teman. Kita kan cuma ngebersihin aja. Kalau misalnya tadi tuh, ini alhamdulillah nggak ada masalah di bonggolnya. Kalau misalnya tadi tuh ada bonggol-bonggol yang lonyot ya atau busuk, itu dibersihkan ya teman-teman. Takutnya nanti dia ini bisa merambat gitu ke jaringan yang udah tumbuh ya. Namanya juga ada jaringan kapilernya ya. Jadi mudah banget penyakit itu menular ya. Nah, ini kita tanam saja ya sesuai dengan ukuran akarnya untuk pemilihan pot. Kalau agak tinggi ya tinggi pula ya. Nah, ini dia udah jadi. Sekarang kita siram kucur sampai jenuh ya teman-teman. Di samping dia juga ya membuat dia segar, terhindar dari dehidrasi, dan juga dia juga membuat media itu ya lebih gimana gitu ya, mengisi rongga-rongga yang misalnya tidak terjangkau tadi ya, kurang padat atau gimana. By the way, aku mau review ya giveaway yang masih berlangsung. Yang terakhir itu yang masih dipimpin oleh Om Terry, habis itu Ardiansa, baru Ibu Erni, dan Ibu Nurvita ya. Dan ini belum final ya teman-teman, masih ada kesempatan ya sampai tanggal 10 April ya. Semangat buat Om Terry ya yang masih memimpin, dipertahankan, semoga menang. Dan coba dicek lagi yang sudah ikutan apakah sudah benar ketentuannya. Salah satunya apakah sudah dikomen di video ini, saya mau rinjaninya. Soalnya masih banyak yang salah kaprah dan masih salah tidak komen di video ini ya. Coba diperiksa lagi ya teman-teman. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus support channel ini dengan subscribe, like, komen ya yang membangun. Terima kasih. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.